Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisana semua. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Untuk hari ini Kisana semua, kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang katanya orang sakti gitu ya. Dan nanti ini kita akan membahasnya dari sudut pandang filsafat budaya Jawa ya. Oke, langsung saja gimana pembahasannya. Yang jelas jangan lupa kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng ya. Ya, Kisana tentang orang sakti ya. Mungkin semua kita sudah ketahui ya, kalau kita membicarakan orang sakti, di dalam pikiran kita pasti mengartikan mereka mempunyai orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus gitu ya. Nah, kelebihan ini secara rohani seperti itu ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang yang mungkin juga sering kita lihat di berbagai medsos ya, seperti di TikTok, YouTube gitu ya. Apakah orang-orang sakti itu yang seperti itu gitu ya, yang apa itu tenaga dalam gitu ya, atau mungkin orang mediumisasi gitu ya, model-model orang bisa menarik makhluk gaib terus dimasukkan ke orang gitu kan. Apakah ini yang dinamakan orang sakti gitu kan? Nggak tahu ya, ini sebenarnya ada yang mengatakan itu adalah settingan gitu ya, atau nggak tahu tujuannya seperti apa. Yang jelas cara-cara seperti ini banyak sekali menyesatkan para penontonnya ya. Kadang juga kalau kita lihat secara global gitu ya, adegan-adegan yang seperti ini itu justru akan membawa efek negatif kepada generasi-generasi kita selanjutnya ya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah masa lalu ya, di era paling dekat Singasari Majapahit, saya percaya bahwa di zaman itu orang dengan kepandaian spiritualnya gitu kan, kemudian cara lelakunya dia, puasa dan lain sebagainya, saya yakin gitu, secara pribadi saya yakin bahwa orang-orang yang di masa lalu gitu, jelas mereka memiliki kelebihan gitu ya. Kalau untuk sekarang ya mungkin tinggal beberapa dan nggak banyak. Dan yang jelas kalau rekan-rekan atau Kisana semua yang lihat di TikTok, YouTube, snack video dan lain-lain itu cuma settingan ya, nggak perlu dibuat serius gitu ya. Nah, di sini pokok bahasan kita Kisana semua ya, kita akan melihat orang sakti dari sudut pandang budaya Jawa ya, atau para pelaku kejawen itu biasanya mengatakan pembelajaran budi Jawi seperti itu ya. Nah, jadi orang sakti ini akan kita lihat ya, pengertiannya menurut pandangan atau filsafat budi Jawi ya. Orang sakti itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut pandangan budi Jawi atau budi Jawa ya, orang sakti itu bukanlah mereka yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu ya. Justru kalau kelebihan seperti itu ya kan, yang kita ketahui, yang mungkin selama ini kita ketahui, itu sifatnya kanuragan gitu ya. Nah, kalau secara spiritual, secara kerohanian, orang-orang sakti itu adalah mereka atau siapapun
yang mampu mengendalikan pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya. Ketika seseorang mampu mengendalikan ketiganya ini, itulah orang sakti. Ya. Penerapannya adalah sebelum bertindak dia akan berpikir dulu, apa yang saya lakukan ini benar apa tidak, apa yang saya lakukan ini nanti menyakiti orang atau tidak, seperti itu. Kemudian sebelum berbicara, ya, sebelum mengucapkan kata-kata, orang itu pun akan selalu berpikir, ya, apakah ucapan saya nanti akan menyakiti hati orang, apakah ucapan saya nanti ini tidak akan menyesatkan orang, seperti itu. Nah, demikian juga dengan pikirannya itu sendiri, ya. Ketika dia mendapati suatu masalah atau problem apapun, dia akan menjernihkan pikirannya, selalu menjernihkan pikirannya, dan menjauhkan dirinya dari segala emosi yang namanya emosi amarah. Ya. Inilah orang-orang sakti. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Itu yang sebenarnya orang sakti dari pandangan Budi Jawi. Gitu. Bukan, sekali lagi, bukan orang-orang yang memiliki, ya, yang seperti saya lihat di media sosial, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian apakah orang-orang yang mampu mengendalikan diri ini disebut sebagai orang sakti, ya? Ini adalah dalam tanda kutip, ya, sebenarnya dalam tanda kutip orang sakti, ya. Jadi dia memiliki kemampuan bagaimana dia mengendalikan dirinya, mengendalikan egonya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak gampang membenci orang, gitu, ya, tidak mudah terpengaruh oleh orang, seperti itu. Dan ini bisa diimplementasikan pada masa sekarang, ya. Ketika seseorang sudah mampu mengendalikan, ya, pikiran, ucapan, dan perbuatannya, dan tentunya itu pun juga melalui proses latihan, melatih diri kita sendiri, ya, selalu berkaca kepada diri kita sendiri, ya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan saya seorang pejabat, saya seorang anggota DPR misalnya, ya. Kemudian ada suatu program, ya, yang akhirnya program itu mampu menjadikan saya berpotensi korupsi, gitu, ya. Kalau saya mengikuti itu, mau dengan hasil korupsi itu, berarti saya tidak mampu mengendalikan pikiran saya. Di pikiran saya uang, gitu, ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Nah, kemudian ketika saya tidak mau itu, berarti saya mampu mengendalikan diri saya. Saya mampu mengendalikan pikiran saya agar saya menjadi seorang pemimpin yang amanah, seperti itu, tidak mudah korupsi, gitu, ya. Yang sekarang banyak sekali korupsi, gitu, ya. Nah, dari sini Kisah Anak semua untuk memahami diri kita, memahamkan diri kita untuk melihat yang namanya orang sakti itu bukan yang seperti itu, ya. Orang yang mampu mendatangkan makhluk lain kemudian dimediumisasi, ya kan, atau berkelahi dengan orang dengan tenaga dalamnya, seperti itu, yang settingan-settingan seperti itu, bukan, ya. Orang sakti adalah, ya, dalam tanda kutip orang sakti dalam perspektif Budi Jawi itu adalah orang yang mampu mengatur, mengendalikan tindakannya, ucapannya, dan pikirannya, sehingga
emosi itu mampu terkendali dengan baik. Gitu. Itulah bagaimana kita memberikan pengertian tentang orang sakti. Ya, dari situ rekan-rekan semua, yuk kembalikan, kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu ketiga-tiganya, atau paling tidak salah satu, atau mungkin salah dua, atau mungkin salah tiga, gitu kan? Nah, ketika kita mampu salah satunya, itu sudah sesuatu yang baik untuk kita. Yuk kita refleksikan pada diri kita sendiri. Dan di sini pun saya mengajak kepada rekan-rekan semua, kisah semua yang penonton Sasana Sastra, yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya. Orang sakti itu adalah, yang dimaksud di sini adalah pribadi-pribadi yang baik, ya. Mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengendalikan ucapannya, dan mampu mengendalikan perbuatannya. Itu kisah semua. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.